Tapi dia nggak dari tahun 70 ya. Itu tiada hari tanpa olahraga tiap. Nggak pernah ada berhentinya tiang tuh. Semenjak tiang mas ikut Oriba sama suami, nggak pernah ada saya istirahatnya sekian puluh tahun tuh. Fungsi ketegangan semakin tegang itu bahwa di dalam badan kita yang tahun-tahunan itu dikuasai, dihuni oleh roh-roh yang bermacam-macam. Kalau badan itu ditegangkan, maka roh-rohnya akan keluar dia. Badan tidak boleh lagi dikuasai, apalagi dihuni oleh roh selain Tuhan. Ketegangan itu adalah fungsinya. Kalau rohnya ini betul-betul berkuasa, maka ini yang akan menguasai pikirannya, perasaannya, dan semuanya. Di Oriba dilarang keras. Manusia itu dikuasai dan dihuni oleh roh selain Tuhan. Selain Tuhan tidak boleh. Ini pantangan-pantangan yang itu yang membuat penyakitnya. Ya, roh-roh ini kalau dia berperang dalam diri, maka yang jadi korban kan kita sendiri. Roh itu kan ada roh A beda dengan roh B, kepentingannya berbeda, kekuatan berbeda, kemauannya berbeda. Yang jadi korban kan badan kita. Ragedan goyang satu rumah, ragedan megerengan seling timpuk, seling megerengan. Kan tembok bisa rusak. Itu ada di tetapi tanpa Anda menegangkan tubuh itu tidak keluar dia. gitu. Ya. Harus keinginan seperti itu harus dilaksanakan sepenuhnya dengan menegangkan tubuh setegang-tegangnya dan bibir dibuka. Baru ini keluar. Sehingga ada gunanya kita ngomong supaya ini roh-roh ini keluar. Kalau badan tidak ditegangkan. Ya, harus ditegangkan dengan kuat. Harus ditegangkan sekuat-kuatnya. Sebab kejepit dia nggak tahan, keluar dia semuanya. Dan kita perlu pelajari proses penegangannya. Harus tegangkan dari ujung kaki sampai. Dan kemudian yang kedua adalah yang belum dilaksanakan adalah bukan mengangkat tumit, tapi pinggulnya. Pinggul yang diangkat, tumit ikut terangkat. Sebab gerakan pinggul ini adalah sama dengan gerakan kundalini namanya. Gerakan kundalini adalah kekuatan Tuhan masuk ke dalam tubuh. Gerakan kundalini ini yang akan menyempurnakan badan manusia dengan masuknya kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Tapi itu harus disebarluaskan dengan gerakan kundalini. Sebab jantung itu tidak sama dengan kundalini. Kalau jantung adalah detak jantung itu dengan menggerakkan darah, sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam lambung, dalam usus, sarinya itu bisa dialirkan ke seluruh tubuh melalui jantung. Tugas jantung adalah bukan untuk menggerakkan kuasa Tuhan, menggerakkan sari makanan. Darah, tulang, daging itu memerlukan sari makanan. Itu darah itu siapa yang membuat? Tulang siapa yang membuat? Daging siapa yang membuat? Saraf saya. Itulah kekuatan Tuhan. Kalau di dalam tubuh tidak ada kekuatan Tuhan, bagaimana darah, daging, tulang Anda itu akan terbentuk? Jadi yang rusak itu harus ada yang mengganti. Kekuatan Tuhan inilah yang mengganti. Pabriknya itu adalah Tuhan. Tapi agar supaya kekuatan Tuhan bekerja sepenuhnya dalam tubuh, kekuatan kundalini harus digerakkan. Tubuh ini dulu, ini utamakan. Tubuh ya, disehatkan dan apalagi diselamatkan. Itu nomor satu. Sebab jangan sampai tubuh ini sakit. Sebab sakit itulah awal pada kematian. Sakit awal kematian. Iya pasti. Nah, maka itu pelihara tubuh, muliakan tubuh, sehingga Tuhan pasti akan berstana. Tubuh manusia dengan pura, dengan masjid, anengai pura, masjid, gereja dan sebagainya. Itu nyan manusia. Bahannya nabi. Ada semen, ada batu kan, batu biasa.
badan Anda yang mencipta siapa? Tuhan. Nah, mana lebih sempurna? Ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Sudahkah kita punya satu keyakinan? Kita bersyukur sekali tercipta sebagai manusia. Ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bukan sampi, bukan yakulok, bukan. Itu lebih rendah. Bukan pula matahari, bulan, bintang. Karena penyakit itu adalah penyebabnya apa? Ada karena memang bibit penyakit, ada karena makanan, minuman, ada karena kekuatan-kekuatan yang di alam semesta ini. Kekuatan tuh bermacam-macam. Kekuatan listrik kan. Nonton televisi, orang nginjak kabel kan mati. Tidak ada aliran listrik. Iya, semua ini memiliki aliran listrik, kekuatan magnetik istilahnya. Semuanya itu, listrik itulah asalnya dari sana. Ini sebagian kecil daripada kekuatan listrik di alam semesta. Alam semesta luar biasa tegangannya. Coba tuh, matahari. Ini ada ngalang sinar matahari. Balon hanya 10 watt, 20 watt. Matahari kudang watt. Menyinari dunia. Menyinari dunia dalam waktu yang berbeda. Tapi yang terakhir, olahraga yang diajarkan oleh dia adalah olahraga badan daging namanya, atau olahraga tunggal. Jadi mengapa disebut olahraga badan daging? Karena manusia harus menyempurnakan badan dagingnya untuk dipersiapkan sebagai istananya, rumahnya Tuhan. Ngapa disebut olahraga? Enggak, semua sehat ya Bang. Senang dengarnya. Ibu berapa kali sehari itu? 5 kali. 5 kali ya. Berapa putaran sih? Biasa normal 250. 250. Tapi dia nggak dari tahun 70 ya. Itu tiada hari tanpa olahraga tiap. Nggak pernah ada berhentinya tiang tuh. Semenjak tiang mas ikut Oriba sama suami, nggak pernah ada saya istirahatnya sekian puluh tahun tuh. Tanpa minum obat dari sekian tahun. Oh enggak, saya nggak pernah ke dokter, nggak pernah. Cuma waktu ini saya jatuh. Waktu jatuh itu juga sampai dokternya bingung, dibilang, Bu ini harus istirahat, nggak boleh bangun, nanti bisa lumpuh. Orang badan saya sendiri dok, saya nggak bertanggung jawab. Sehingga tuh dia nama di rumah sakit, kemudian yang nebus obat, ya tebus aja ya kita gitu. Beliau banyak mahal dan obat tuh 400.000. Tapi dapat ada minum. Ditaruh aja gitu. Ditaruh aja 400.000 tuh, tak tahu pada apa itu dia nggak tahu. Tapi syukurnya waktu itu yang cuman kebesaki. Cuman yang minum susu yang dikasih dari sana tuh, yang kalsiumnya tinggi. Nah itu aja saya minum. Padahal ini patah, ini numpuk dia, enggak patah, numpuk dia hilang satu ruasnya, numpuk dia satu ruasnya, itu numpuk. Sakit sekali. Iya. Saya selama berapa 2 minggu yang tidur. 2 minggu di terlentang. Aku sakit menggosong. Berarti selama 2 minggu niku Oriba di tempat tidur nih. Sekap hidup nih. Tapi 2 minggu saya sudah bisa duduk. Dan lucunya saya selama tidak bergerak itu saya nggak pernah ke belakang. Padahal makan biasa. Begitu saya bisa berdiri, baru saya rutin ke belakang. Padahal udah berpikir, Iraga sadar dan ini yang ke belakang, ke dalam anak ini ngurus Iraga. Apa pun malu aja nggak? 2 minggu saya pernah ke belakang, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tersimpan. Nggak tahu. Begitu saya berdiri, begitu saya bisa ini. 2 minggu saya pakai tongkat gini. Langsung pagi-pagi terutin. Ya syukurlah saya tidak memberatkan orang. Langsung tari. 2 minggu padahal dengan. Habis itu biasa dah nih. Udah pelan-pelan.
Mungkin biasa pun aktivitas enten nih. Itu ya. Waktu ini jatuh saya lagi lepas ini. Wih, kapan itu? Berapa nyepi yang lalu? Tahun lalu lepas ini. Sampai sini saya jatuh di sana lepas. Olahraga kok paksa sakit kemenakan yang tengok, malahan tengok. Wah itu belum masuk. Pulangnya itu di sini, ndak di dalam, ndak masuk. Lepas ini sendinya. Ayo ke dokter. Saya dibawa ke dokter, saya dicek. Ternyata semuanya normal, nggak ada apa di dalam tubuh. Ya ininya keluar tapi dalam tubuhnya normal semua. Keadaan tubuh saya normal semua, jantung, darah, tekanan darah semua normal. Terus dokternya bilang ini kalau nggak mau masuk terpaksa dioperasi katanya. Saya nggak pernah masuk rumah sakit, kencing aja saya terus karena takut kali. Itu pun karena jatuh karena takut rumah sakit orang saya pernah jemaah ngalah jadi kengkeng. Tangan ini tahan sekali sama sakit. Saya diam aja. Yoga ya kakak ya? Enggak, dia olahraga Pak. Dok, kok kuat sekali nahan sakit. Kok nggak ada meringisnya gitu. Putar tangannya. Yang ngasrat terus ya nggak sampai operasi. Akhirnya betul, akhirnya kan dibius karena ini dijaga-jaga nanti kalau operasi. Ya saya belum apa-apa, saya tidur juga sudah tidak sadar, baru sadar tegol 5 nih.